Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Virgi Areva dengan nomor pokok mahasiswa 2513033005. Pada bagian ini, aku akan menjelaskan mengenai materi proposal ilmiah. Apa itu proposal ilmiah? Proposal ilmiah adalah sebuah rencana penelitian yang ditulis secara sistematis dan terstruktur. Di dalamnya berisi gambaran lengkap tentang apa yang akan diteliti, mulai dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat, teori yang akan digunakan dalam penelitian, metode penelitian, hingga jadwal pelaksanaannya. Secara sederhana, proposal ilmiah bisa kita anggap sebagai peta. Sebelum melakukan penelitian, dengan adanya proposal ilmiah, penelitian menjadi lebih terarah, jelas, dan sistematis. Agar proposal ilmiah baik, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, seperti kejelasan topik, relevansi teori dengan penelitian, serta susunan yang sistematis. Biasanya, proposal terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Lalu, apa tujuan dari proposal ilmiah? Pertama, untuk memahami gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan sehingga orang lain bisa memahami rencana tersebut. Yang kedua, sebagai alat evaluasi dan kontrol agar penelitian menjadi berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, untuk melatih kemampuan kita dalam berpikir dan menyusun argumen secara sistematis dan logis. Jadi, proposal ilmiah bukan hanya sekedar tugas, tetapi juga langkah awal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang struktur proposal. Jadi struktur proposal itu dibuat agar mempresentasikan suatu pola pikir secara sistematis dan juga terstruktur. Nah, yang pertama itu ada judul. Judul itu merupakan gambaran singkat atau gambaran umum dari suatu penelitian atau proposal yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada latar belakang. Latar belakang itu menjelaskan tentang alasan mengapa suatu proposal dan juga penelitian itu dilakukan. Lalu yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan juga proposal. Lalu yang keempat ada tujuan dan masalah. Jadi tujuan dan masalah itu merupakan keinginan si penulis agar mencapai tujuan dan memiliki manfaat yang baik kepada orang-orang yang bersangkutan. Yang kelima ada kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu berisi tentang teori-teori yang terdapat dalam suatu penelitian dan juga proposal, yang dimana berisi tentang teori-teori yang berasal dari para peneliti terdahulu sebagai penguat dalam suatu proposal dan juga penelitian. Lalu yang keenam itu ada metode dan juga rencana penulisan. Jadi di dalam ini adanya menjelaskan tentang bagaimana suatu penelitian dan juga proposal itu dilaksanakan. Selanjutnya ada jadwal dan anggaran, di mana ini berisi tentang waktu pelaksanaan atau timeline yang akan dilaksanakan, dan juga anggaran biaya atau rincian biaya yang akan digunakan selama memproses proposal dan juga penelitian. Lalu yang terakhir itu ada penutup. Jadi penutup itu merupakan kesimpulan atau ringkasan yang terdapat dalam keseluruhan proposal dan juga penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sang Dr. Fia Fitri dengan NPM 2513033031. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip penulisan proposal ilmiah. Yang pertama meliputi kejelasan tujuan dan rumusan masalah, di mana proposal penelitian ini harus menjelaskan dengan jelas apa yang ingin diteliti dan masalah apa yang ingin diselesaikan, sehingga pembaca dapat langsung memahami tujuan penelitian. Yang kedua ada sistematika yang logis dan terstruktur. Jadi penulisan harus disusun dengan rapi dan runtut, mulai dari pendahuluan hingga penutup, agar alur pemikiran mudah diikuti. Yang ketiga ada metode penelitian yang tepat dan rinci. Jadi metode penelitian harus sesuai dengan tujuan dan dijelaskan secara detail, sehingga penelitian dapat dengan mudah dipahami dan diulang. Yang keempat ada relevansi dengan kajian teoritis.
di mana penelitian juga harus didukung oleh teori atau penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat dasar ilmiahnya. Yang kelima, realistis dan layak dilaksanakan. Jadi, proposal harus mempertimbangkan waktu, biaya, dan sumber daya agar penelitian benar-benar dapat dilakukan. Dan terakhir, menggunakan bahasa ilmiah yang tepat, yaitu menggunakan bahasa formal, jelas, dan objektif, serta hindari kata-kata ambigu dan bersifat subjektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo semua, jadi di sini saya bakal jelasin tentang pengertian proposal penelitian dan juga proposal kegiatan. Jadi, proposal penelitian menurut Heri Jauhari ialah bentuk pengajuan atau penawaran ide atau gagasan atau pemikiran atau rencana tertulis kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, atau persetujuan maupun dana. Nah, jadi kawan-kawan, dapat disimpulkan bahwasannya proposal penelitian adalah rencana penelitian yang dibuat oleh mahasiswa atau suatu organisasi untuk menyusun karya ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, jadi kawan-kawan, proposal penelitian sendiri itu merupakan paparan singkat tentang rencana penelitian yang akan dilakukan. Semua mahasiswa yang akan melaksanakan atau menyelesaikan pendidikannya pasti akan berhadapan dengan yang namanya tahapan menyusun proposal penelitian. Proposal ini nantinya akan dinilai oleh sebuah tim dan akan direkomendasikan untuk dilakukan penelitian oleh mahasiswa yang bersangkutan. Lalu selain menjadi dasar rencana penelitian, mahasiswa juga harus mampu menunjukkan bahwa mereka mempunyai kompetensi untuk menjalankan serta melakukan penelitian tersebut. Jadi penelitian ini tidak dilakukan secara asal-asalan. Ada proposal yang akan mengatur jalannya proses kegiatan penelitian tersebut. Jadi gitu kawan-kawan. Nah, hal ini juga dapat ditunjukkan dengan penguasaan yang baik terhadap masalah dan tema penelitian. Jadi tidak asal-asal penjalanan penelitiannya. Nah, sedangkan pengertian proposal kegiatan sendiri menurut Hasim pada tahun 2014 itu merupakan pengajuan rencana sebuah kegiatan baik itu bersifat individu ataupun kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proposal kegiatan adalah dokumen rencana kegiatan. Jadi proposal kegiatan adalah dokumen rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis dan rinci sebelum sebuah acara dilaksanakan. Proposal kegiatan sendiri kawan-kawan bertujuan untuk memperoleh persetujuan, izin, atau dukungan finansial seperti sponsor dari pihak lain atau pihak eksternal ya. Nah, biasanya isi dari proposal kegiatan sendiri itu mencakup latar belakang, tujuan, lalu teknis acara, susunan panitia dan juga anggaran biaya. Serta semua itu disusun secara jelas dan juga sistematis ya, serta realistis. Jadi tidak disusun secara asal-asalan kawan-kawan. Karena kegiatan sebuah acara akan berjalan apabila proposal kegiatan tersebut disusun secara benar dan juga sistematis. Nah, itu aja dari saya untuk materi pengertian proposal penelitian dan juga proposal kegiatan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kusmawati dengan ujung MPM 46 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Halo teman-teman semuanya, di sini aku bakal jelasin apa aja sih unsur-unsur dalam proposal penelitian. Nah, yang pertama itu ada judul penelitian. Judul ini harus dibuat dengan jelas, runtut, dan singkat agar pembaca itu langsung tahu apa yang akan dibahas. Nah, yang kedua itu ada latar belakang. Di latar belakang ini isinya itu adalah mengapa topik itu diteliti dan masalah apa yang sedang terjadi sehingga topik tersebut harus ditangani dengan tanggung jawab. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini merupakan pertanyaan dari inti topik yang akan dibahas yang membantu agar
yang membantu agar penelitian tetap fokus dan tidak kemana-mana pembahasannya. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berisi tentang teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memperkuat penelitian tersebut. Lalu ada metodologi penelitian. Di metodologi ini berisikan jenis atau pendekatan penelitian, subjek atau objek penelitian, teknik penelitian. Nah, metodologi ini menentukan apakah penelitian tersebut layak dilakukan atau tidak. Lalu ada manfaat penelitian yang menjelaskan kegunaan dari hasil penelitian tersebut yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar juga. Lalu ada daftar pustaka. Di daftar pustaka ini kita sudah tahu ya teman-teman kalau isinya itu adalah sumber-sumber referensi yang kita cantumkan pada hasil penelitian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afrizal dari kelas B dengan ujung NPM 56. Di sini saya akan menyampaikan tentang unsur-unsur utama proposal kegiatan. Yang pertama ada nama atau judul kegiatan. Nama ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda, tapi juga merupakan cerminan tematik yang mencerminkan visi strategis dari penyelenggara. Yang kedua ada latar belakang. Bagian ini menjadi inti dari sebuah proposal. Harus dijelaskan perbedaan antara kondisi ideal dan kenyataan yang ada. Narasi yang disampaikan harus didasarkan pada data atau teori yang relevan untuk menunjukkan pentingnya kegiatan ini. Yang ketiga ada dasar pelaksanaan. Nah, bagian ini menjelaskan dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau ketentuan organisasi, dan teori yang mendukung. Hal ini memberikan pengakuan bahwa kegiatan ini sesuai dengan norma-norma yang ada dan memiliki dasar intelektual yang jelas. Yang keempat ada sasaran dan tujuan. Tujuan perlu dijabarkan, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan kualitatif berkaitan dengan perubahan pikiran atau sikap, sedangkan sasaran kuantitatif berhubungan dengan jumlah peserta serta demografi. Yang kelima ada metode dan tema kegiatan. Di sini dijelaskan bagaimana konsep abstrak diubah menjadi tindakan konkret. Apakah kegiatan ini berupa seminar, workshop, kompetisi, atau aksi sosial? Nah, tema ini harus menjadi benang merah bagi seluruh rangkaian acara agar pesan yang disampaikan tetap konsisten. Yang keenam ada waktu, lokasi, dan susunan acara. Bagian ini ada pengelolaan waktu menjadi kunci keberhasilan. Penentuan waktu wajib mempertimbangkan waktu terbaik untuk target peserta, sementara lokasi harus strategis dan mendukung fasilitas teknis yang diperlukan. Susunan acara berfungsi sebagai pedoman bagi panitia dan ekspektasi para peserta. Yang ketujuh ada rincian anggaran. Nah, anggaran ini mesti disusun dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab. Nah, proposal yang baik harus memisahkan biaya operasional, konsumsi, publikasi, dan cadangan. Anggaran yang rinci mencerminkan profesionalisme penyelenggara dalam mengelola sumber daya yang ada. Yang kedelapan ada struktur kepanitiaan, menjelaskan pembagian tugas yang tegas untuk mencegah masalah dalam organisasi. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa kegiatan didukung oleh tim yang ahli di bidangnya masing-masing, dari pimpinan hingga staf teknis. Yang kesembilan atau yang terakhir ada penutup. Nah, bagian penutup menyampaikan harapan akan kerjasama yang baik dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Ini menjadi bagian persuasi terakhir untuk meyakinkan penerima proposal agar memberikan dukungan atau persetujuan pendanaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
Baik, di sini saya menjelaskan tentang materi, yaitu pengertian dari bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu adalah bahasa yang sering digunakan untuk dalam kegiatan akademik seperti penulisan makalah, laporan, terus penelitian, jurnal, skripsi, dan karya tulis lainnya. Juga tuh bahasa ilmiah ini juga tuh berfungsi untuk menyampaikan gagasan atau teori dan hasil penelitian secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan tuh bahasa ilmiah juga memiliki ciri, yaitu satu, objektif. Bahasa ilmiah secara objektif itu artinya tuh bahasa ilmiah itu dapat menyampaikan informasi, tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi, emosi, atau perasaan penulis. Setiap pernyataan yang ditulis itu harus berdasarkan fakta, data, dan hasil penelitian atau teori yang sudah teruji kebenarannya. Yang kedua itu logis. Artinya itu bahasa ilmiah itu harus masuk akal dan sesuai dengan kaidah penyalaran yang benar. Hubungan antara kalimat dan paragraf itu harus menunjukkan sebab dan akibat dan hubungan yang jelas. Yang ketiga itu sistematis. Bahasa ilmiah secara sistematis itu adalah yaitu penyusunan secara teratur dan mengikuti struktur tertentu. Dalam karya ilmiah biasanya itu terdapat bagian pendahuluan tinjauan pustaka yang metodenya itu penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang keempat itu menggunakan bahasa baku dan formal. Nah, bahasa ilmiah itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa, dan kata-kata yang digunakan itu harus baku, karena kalau tidak baku itu akan repot ntar itu bahasa ilmiahnya. Yang kelima itu jelas dan tidak bermakna ganda. Bahasa ilmiah itu harus jelas dan sehingga tidak menimbulkan paragraf yang berbeda. Setiap istilah atau konsep yang digunakan perlu dijelaskan secara tepat dan singkat. Yang keenam, efektif dan efisien. Kalimat dalam bahasa ilmiah itu harus disusun secara efisien dan efektif, yang artinya itu yang tidak bertele-tele dan langsung pada inti pembahasan penulisan. Yang ketujuh itu menggunakan istilah ilmiah atau terminologi. Bahasa ilmiah itu menggunakan istilah khusus sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Istilahnya itu tersebut biasanya itu sudah memiliki makna yang tetap dan disepakati dalam dunia akademik maupun non akademik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Sabila Haq dengan ujung NPM 04. Di sini saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa dalam proposal ilmiah. Bahasa dalam proposal ilmiah harus menggunakan bahasa yang jelas, baku, dan sistematis agar tidak menimbulkan makna ganda. Yang kedua itu ada penggunaan bersifat formal dan impersonal, yang dimana kalimat efektif dan logis dan konsisten. Yang ketiga itu ada secara keseluruhan, ketepatan bahasa sangat penting karena menentukan kualitas dan kelayakan proposal penelitian tersebut. Sekian, terima kasih.